Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saya berikan tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup merdeka. Haleluya. Hidup merdeka. Ayat firman Allah tidak asing bagi kita di dalam Kisah Rasul pasal 12 mulai ayat 6. Saya bacakan dan Bapak Ibu boleh simak. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah malaikat Tuhan dekat Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian, lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikut malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi, sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di keluar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi. Puji Tuhan. Bapak Ibu, seorang tokoh gereja, seorang Petrus, Rasul Petrus, saudara, ditangkap oleh seorang raja yang tidak senang dengan pertumbuhan gereja yang sedang berlaku pada saat itu dalam kitab Kisah Rasul. Raja Herodes, saudara, menangkap Petrus, memasukkannya ke dalam penjara, dan Petrus sedang menunggu di situ untuk dihukum mati. Ya, Herodes saya kira memberikan perintah khusus ya kepada para penjaga, pastikan bahwa orang ini tidak pernah bisa lepas. Ya, pastikan dia tidak pernah boleh bisa keluar dari penjara, biar dia mati di dalam penjara. Kira-kira perintahnya seperti itu, Bapak Ibu. Ya, Herodes berkata kepada orang-orang yang bertanggung jawab atas penjara tersebut, tugas kamu adalah pastikan orang ini tidak pernah akan berhasil memerdekakan dirinya, membebaskan dirinya dari penjara. Nah saudara, saya juga mau mulai mengatakan pada pagi hari ini, saudara-saudara, kita memiliki musuh yang sudah memastikan, yang telah memutuskan bahwa tugasnya adalah menjaga setiap orang percaya, menjaga anak-anak Tuhan agar tidak mengalami kemerdekaan, agar tetap di dalam belenggu penjara sampai mati, sampai akhir hayatnya. Bapak Ibu, pada malam sebelum Petrus dieksekusi itu, kita dikasih tahu dalam ayat sebelumnya bahwa Herodes itu meningkatkan keamanan penjagaan itu, ditingkatkan beberapa kali lipat. Saudara. Demikian rupanya peningkatan itu sehingga Alkitab berkata bahwa Petrus dirantai dengan dua rantai dipasang kepada Petrus pada tangannya, saudara. Ada dua rantai, jadi satu rantai terhubung dengan tembok dan terhubung membelenggu tangan Petrus, saudara. Satu rantai lainnya terhubung dengan kaki daripada pergelangan kaki daripada Petrus, sehingga Petrus tidak bisa bergerak, ya, tidak bisa bergerak kemanapun. Dan kalau hal itu belum cukup, ya, diikat, dibelenggu kaki dan tangannya. Kalau itu toh belum cukup, peningkatan keamanan, saudara, menurut teks yang kita baca, ditambah lagi dengan dua prajurit yang selalu senantiasa berada di samping kiri dan di samping kanan daripada Petrus. Dan ada 4 giliran jaga.
Ya, 4 giliran penjagaan dan 2 orang prajurit akan berdiri di sebelah menyebelah Rasul Petrus, memastikan bahwa jika Petrus berhasil toh umpamanya lepas dengan cara bagaimana saudara, mungkin dia punya apa bisa lepas dari 2 rantai itu, dia harus berhadapan dengan 2 penjaga yang senantiasa ya aplosan ganti berganti 4 regu bergantian yang menjaga ini Rasul di sebelah kiri dan kanannya. Dan kalau juga masih belum cukup itu lagi ya, maka ada 2 pintu penjara lagi. Pintu penjara sampai 2 lapis Bapak Ibu. 2 pintu penjara yang harus dilewati sebelum bisa nanti sampai ke pintu terakhir yaitu pintu besi. Jadi ini penjagaan dalam sistem Romawi saudara begitu ketat ya. Pintu gerbang besi yang besar ya, sebuah pintu gerbang yang sangat kokoh menjaga di bagian akhir daripada penjara tersebut. Dan saya kira walaupun tidak ditulis di situ, tetapi dalam cerita yang lain saudara, di situ mungkin tempat kedudukan dari kemungkinan ada kepala penjara yang akan mengawasi saudara ya, semua yang ada, ya para tawanan yang ada di dalam penjara. Jadi saya mau mengatakan bahwa ini sistem keamanan yang sangat-sangat super ketat. Ya inilah sistem keamanan Romawi yang dianggap tidak mungkin bisa lolos, bisa merdeka daripada keadaan itu. Ya, jadi tidak ada satupun di bumi ini mungkin pada saat itu yang sanggup untuk membebaskan Petrus pada saat itu. Ya, tetapi Bapak Ibu kita sudah sama tahu kisahnya. Pertolongan saya dan saudara tidak berasal dan tidak terbatas hanya kepada dunia di mana kita berada. Kekuatan kita saudara bukanlah pada kuda dan kereta perang, itu kitab Mazmur katakan. Kekuatan kita sebagai anak Tuhan bukan berasal daripada kekuatan dunia, bukan berasal daripada kekuatan kuda dan kereta perang, tapi Alkitab mengatakan saudara, ya, dan juga saya mau mengatakan mungkin ya, kekuatan kita bukanlah pada Kopassus atau pasukan khusus barangkali. Ya, pernah lihat film-film ya yang dilengkapi dengan segala perlengkapan, ya dia turun pakai tali Bapak Ibu, ya dengan persenjataan lengkap, memasang peledak, maka pintu yang diledakkan gitu, kemudian dengan sigap mereka turun dengan persenjataan begitu lengkap untuk menghancurkan penjara. Mereka menyerbu masuk pakai senapan mesin, ada yang pakai bazooka menghancurkan semuanya, ya kayak di film-film saudara. Ya, tidak demikian. Ya. Nah saya mengatakan Bapak Ibu, ada penjaga rohani, maksud saya ada penjara rohani yang ingin dipakai oleh musuh kita untuk menahan kita. Ya, iblis berpikir kali ini aku ikat engkau, aku tangkap engkau dan tidak mungkin ada apapun di muka bumi ini yang dapat melepaskanmu. Aku sudah memasang 2 rantai padamu, ya. Dan aku taruhkan 2 pintu gerbang di depanmu. Ya, mau kurang apa lagi? Dan kalau belum cukup juga, ya di bagian akhir ada sebuah pintu gerbang dari besi, itu pun dijaga oleh kepala penjara, seorang penjaga penjara yang mengawasi seluruh gerakan di dalam penjara. Jadi tidak mungkin ada jalan keluar, titik. Saudara, tetapi inilah, saudara, kita ingat ayat yang terkenal yang sering kita bacakan pada hari-hari di mana kita memperingati kemerdekaan negara kita ya. Yohanes 8 ayat yang ke-36. Yohanes 8 ayat 36 katakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yang percaya katakan amin. Kalau apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar mereka. Nah saya ingin berbicara pada pagi ini tentang 2 rantai. Ada 2 rantai yang mengikat Rasul Petrus, satu di tangan, satu di kaki. Saya percaya bahwa hal ini bisa berbicara, 2 rantai itu boleh berbicara, ya, dan rantai ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Yang satu mengikat tangan, yang satu mengikat kaki, saling berhubungan. Saya sebut 2 rantai itu, rantai yang pertama adalah rantai ketakutan. Rantai yang kedua adalah rantai keraguan-raguan. Saudara, kita belajar daripada kisah-kisah dalam Alkitab, saudara. 2 rantai yang dipasangkan oleh Raja Herodes dan tidak mungkin dapat lepas. Ada rantai ketakutan, ada rantai keraguan-raguan. Dan banyak dari kita, Bapak Ibu,
Saudara, kita memiliki hal-hal besar sebenarnya yang menanti di depan kita. Banyak dari saudara memiliki perkara-perkara besar yang sebenarnya Tuhan siapkan yang akan datang saudara di dalam kehidupanmu, dalam hidup saudara. Tetapi musuh tidak senang melihat perkembangan pekerjaan Tuhan pada saat itu. Herodes, raja yang jahat itu tidak senang. Musuh ingin membelenggu kita. Musuh ingin menghentikan saudara. Musuh ingin menghentikan langkah kaki kita dan menyebloskan kita ke dalam penjara. Musuh ingin menghentikan hidup kita begitu rupa sehingga kita tidak bisa bergerak maju, bergerak menuju sesuatu yang Tuhan sudah siapkan. Melalui, kita diikat melalui dua rantai. Rantai ketakutan dan rantai keraguan-raguan. Ketakutan bisa berkata begini Bapak Ibu, engkau tidak dapat pergi ke tempat yang Tuhan berikan. Aku ikat kamu. Ya, engkau tidak dapat melakukan apapun. Ketakutan terhadap apa? Ketakutan mungkin terhadap apa yang nanti orang akan katakan kepada kita. Ketakutan kepada apa yang orang pikirkan tentang kita. Engkau nggak mungkin bisa. Engkau pasti gagal. Engkau akan diketawain orang. Engkau tidak cukup baik, engkau tidak cukup smart, engkau tidak cukup pintar. Itu rantai ketakutan dan ada kembarannya saudara yang kita sebut sebagai rantai keraguan-raguan. Rantai keraguan-raguan. Meragukan apakah Tuhan bisa menolong kita atau tidak. Meragukan ya. Nah memang musuh senang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita menjadi ragu-ragu. Apakah Tuhan berpihak kepadamu? Apakah Tuhan sanggup melepaskan kamu daripada keadaanmu yang sekarang ini? Ya, apakah mungkin itu? Mungkinkah saudara? Mungkin saudara meragukan, ya, apakah kita cukup baik? Mungkin saudara meragukan apakah saudara memiliki kemampuan yang mumpuni? Mungkin saudara meragukan, ya, apakah engkau cukup pintar, cukup berbakat dan lain sebagainya, cukup menarik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Semua itu saudara merupakan rantai-rantai yang dipakai dan digunakan oleh musuh, ya, memasang rantai kepada kita, rantai ketakutan di satu sisi dan juga rantai keraguan-raguan di sisi. Banyak anak Tuhan terkungkung, saudara, karena dua rantai yang mengikat dirinya, mengikat tangan dan kakinya. Tapi perhatikan, firman Tuhan datang hari ini untuk mengingatkan saya dan saudara bahwa Alkitab menyatakan bahwa Allah tidak memberikan kepada saya dan saudara roh ketakutan. Amin. Allah tidak memberikan kepada saya dan saudara roh pengecut. Allah tidak memberikan kepada saya dan saudara roh intimidasi. Roh yang membuat seseorang menjadi takut dan mundur. Yang membuat kita cripple, tidak berdaya dan terikat. Jangan pernah biarkan rantai ketakutan Bapak Ibu. Jangan pernah membiarkan rantai keraguan-raguan menahan saudara dari yang terbaik yang Allah punya untuk saya dan saudara. Yang Allah telah siapkan bagi kita semua pada pagi hari ini saudara. Ada mujizat yang menantikan kita di depan sana. Dan izinkan Tuhan, biarkan Tuhan membebaskan kita dari ketakutan, dari keraguan-raguan, membebaskan tangan kita, membebaskan kaki kita. Lepas dari dua rantai kembar, ketakutan dan keraguan-raguan. Secara manusia sepertinya tidak mungkin ada jalan keluar dari keadaan seperti itu. Kalau toh entah bagaimana, bisa juga Petrus terlepas daripada rantai yang mengikat tangan dan kakinya. Masih ada dua penjaga yang berjaga di sisi kiri dan kanannya. Mau apa? Saudara. Dan saya kasih nama lagi nih dua penjaga saudara. Yang menjaga 4 regu gantian kiri dan kanan Petrus. Ya, nama penjaga yang pertama lah saya sebut penjaga keputusasaan. Keputusasaan, dan seorang penjaga lain di sisi lain dari Petrus adalah intimidasi. Penjaga keputusasaan dan penjaga intimidasi. Dan saudara, mereka akan melakukan segala sesuatu, ya, memberikan kepada saudara rasa putus asa, rasa intimidasi, dan mereka akan membujuk saudara dan mengatakan, sudahlah, nggak ada gunanya.
Engkau bisa lepas dari dua rantai yang pertama, tapi ada dua penjaga. Ya, mereka berkata engkau tidak bisa, menyerah sajalah. Ya, engkau tidak mungkin bisa terlepas. Ya, dan mereka berusaha membujuk saudara untuk pasrah, untuk menyerah. Mereka mencoba menjatuhkan saudara. Mereka coba untuk membuat saudara tetap terduduk di bawah saudara, di dalam keadaanmu yang terpuruk. Dan merasa tidak mungkin lagi aku keluar dari tempat ini. Saudara menjadi putus asa. Dan saudara merasa diintimidasi. Jadi perhatikan saudara, ini musuh-musuh Bapak Ibu. Musuh-musuh yang ingin menghentikan saudara. Musuh-musuh yang ingin menahan saudara, menghalangi saudara. Agar saudara tidak mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus. Musuh akan memakai penjaga keputusasaan. Penjaga juga yang lain yang bernama intimidasi, saudara. Dia akan memakai rantai ketakutan, satu. Dia akan memakai rantai yang kedua, rantai keraguan-raguan untuk menahan saudara tetap berada di tempat yang gelap. Tempat yang tidak ada pengharapan. Tempat yang terbatas yang telah diberikan kehidupan ini, saudara. Di dalam diri saudara, sebuah penjara, saudara. Saudara, saya ingin saudara memahami hari ini, biarlah saudara sadar bahwa musuh jiwamu sedang menjaga pintu gerbang kemerdekaanmu. Kita punya musuh yang akan memberikan dua rantai tadi itu, yang akan memasangkan dua penjagaan itu tadi. Dan saudara, biarlah kita memahami bahwa ada musuh jiwa kita yang sedang menjaga pintu gerbang yang menghantar engkau kepada kemerdekaan dan kelepasanmu di dalam Kristus. Dan mereka berkata, engkau tidak akan bisa maju lagi. Engkau sudah akan seumur hidup sampai engkau mati berada, ya, merenung sendirian, terpuruk di tempat ini, dan engkau akan mati di situ. Engkau tidak akan maju lebih jauh lagi. Dan kalaupun, sekali lagi saya ulangi, kalaupun entah bagaimana engkau bisa melepaskan dirimu dari dua rantai, rantai ketakutan dan rantai keraguan-raguan, entah bagaimana engkau dapat mengatasi juga saudara yang namanya barangkali intimidasi, ada penjaga intimidasi, penjaga keputusan, bisa juga engkau atasi. Musuh masih akan menutup pintu-pintu, ada 2 atau 3 pintu gerbang yang masih tertutup di situ. Musuh akan menutup pintu-pintu yang ada dan berkata pintu-pintu ini tidak pernah akan terbuka bagimu. Engkau terkurung seumur hidup di situ. Jangan pernah mengimpikan kemerdekaanmu. Ada berlapis-lapis penjagaan yang aku pasang, kata Herodes, yang tidak mungkin engkau bisa melepaskan diri daripada tanganku. Jadi sebaiknya tetap tinggal saja di tempat itu. Ya, udah pasrah aja, engkau tetap tinggal di tempatmu sekarang. Dan saudara, di balik pintu yang terakhir, pintu besi yang besar itu, saudara, itu ada kepala penjara berada, saudara, sebagai yang mengawasi bagian terakhir. Dan saya nggak tahu, ini cuma dalam imajinasi saya. Kepala penjara yang ada pada pintu terakhir, pintu besi yang tidak bisa ditembus. Mungkin akan mengucapkan kata-kata cercaan. Mungkin akan mengucapkan kata-kata hinaan. Engkau tidak bisa keluar dari sini. Engkau tidak dapat melakukan apapun. Nasibmu tidak dapat diubah. Engkau tidak akan pernah menjadi sesuatu apapun. Engkau akan stuck di situ. Saudara, inilah suara-suara yang digunakan musuh untuk menahan saya dan saudara agar saudara tidak mencapai tujuan yang Tuhan punya untuk hidup saudara. Inilah suara-suara negatif yang akan menahan saudara agar saudara tidak mencapai rencana dan impian yang Tuhan miliki bagi hidupmu. Tuhan katakan, aku mempunyai rancangan-rancangan yang besar. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan satu hidup yang sukses, yang berkemenangan. Satu gereja yang penuh dengan kemuliaan. Tuhan Allah mempunyai rancangan besar untuk saya dan saudara. Tetapi ada musuh, saudara. Ada 2 rantai, ada 2 prajurit, dan ada penjaga pintu berlapis-lapis ini menjaga. Tetapi perhatikan, kisahnya belum selesai.
Kisahnya belum selesai. Sebab di situ dikatakan, garis bawahi di situ saudara, tiba-tiba. Alkitab katakan, Alkitab menggunakan kata tiba-tiba. Ada sebuah cahaya dikatakan bersinar masuk ke dalam penjara. Cahaya yang menerangi penjara yang gelap itu, saudara. Dan saya mau menggambarkan cahaya inilah cahaya firman Allah yang memberikan pengharapan. Yang percaya katakan amin. Jadi tidak peduli seberapa kuat musuh yang telah membelenggu diri saudara hari ini. Tidak peduli seberapa hebat musuh yang sudah barangkali berhasil membelenggu dan menjebloskan saudara dan membelenggu saudara dengan ketakutan. Membelenggu saudara dengan keraguan-raguan, saudara, ya menjagai saudara dengan intimidasi dan keputusasaan. Dimanapun saudara berada, mungkin saudara yang mendengarkan khotbah saya lewat channel YouTube pada pagi hari ini, dengarkan. Ya, musuh ingin agar engkau tidak mendengarkan pesan firman Allah ini. Itu sebabnya di saat yang gelap itu, tiba-tiba Alkitab katakan, masuklah serbekar sinar yang menerangi penjara yang gelap ini. Inilah terang firman Allah. Inilah terang Injil Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu mengapa kita harus ada untuk beribadah. Itulah sebabnya saudara jangan malas untuk datang berbuat ibadah. Sebab dalam ibadah seperti ini saudara mendengarkan firman Allah yang akan memberikan secerca terang pengharapan untuk mengusir segala kegelapan penjara. Dan mematahkan dan memberikan pengharapan untuk kemenangan, untuk kehancuran. Saudara kita akan melihat nanti dalam proses selanjutnya bagaimana rantai itu dilepaskan, dihancurkan. Dan bagaimana pintu-pintu itu dibukakan. Tapi itu dimulai dengan datangnya terang masuk ke dalam kegelapan penjara. Buat saya itulah terang firman Allah. Saudara datanglah dalam setiap kebaktian. Datanglah, jangan saudara malas. Sebab dalam setiap ibadah saudara duduk, saudara mendengar. Saudara firman Allah yang disampaikan, yang diurapi dengan Roh Kudus. Merupakan secercah terang pengharapan yang menembusi kegelapan hidupmu. Mau memberikan pengharapan. Mau membukakan pintu-pintu yang terkunci dalam hidup saudara. Mau membuka jalan saudara bagi tujuan akhir yang Allah siapkan dalam hidup saya dan saudara. Satu tujuan yang berkemenangan. Satu berkat yang luar biasa. Tapi iblis musuh kita Herodes senantiasa berusaha mencegah hal itu terjadi. Firman Tuhan dapat memancarkan cahaya, membangkitkan pengharapan. Cahaya iman. Cahaya yang dapat memberikan kemenangan ke dalam penjara yang gelap. Tiba-tiba perhatikan. Nah, perhatikan, rantainya masih ada. Rantai masih ada saudara. Para penjaga masih ada. Ya, saudara, pintu-pintu besi masih tertutup. Masih ada. Kepala penjara masih ada di depan sana saudara. Ya, tidak ada yang berubah. Tetapi saudara, satu yang datang pertama-tama. Kecuali satu ini saudara, cahaya firman Tuhan. Dengarkan, cahaya firman Tuhan sedang bersinar. Nah ketika cahaya itu bersinar, apa yang terjadi? Ketika cahaya itu bersinar, berikutnya yang terjadi adalah terdengarlah suara seorang malaikat yang diutus oleh Allah. Masuk ke dalam penjara itu. Yang datang pertama saudara adalah terang sinar daripada saudara cahaya pengharapan dari firman Tuhan. Setelah itu saudara, suara seorang malaikat. Malaikat dalam bahasa lain disebut juga messenger. Messenger itu utusan. Dan kalau boleh saya tanpa membesar-besarkan saudara. Di mimbar ini berdirilah seorang utusan Allah. Saya sebagai messenger of God. Sebagai pesuruh Allah saudara. Ya, sebagai malaikat yang pakai batik pada pagi hari ini saudara. Haleluya. Memberikan saudara firman Tuhan. Saudara, inilah utusan. Dan apa kata malaikat itu? Apa kata malaikat itu? Bangunlah segera. Itu pesan saya juga pada pagi hari ini. Bangunlah Elohimas. Bangunlah segera. Pesannya sederhana. Ringkas saja. Tegas dan jelas. Ketika saudara engkau berpikir bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Ya, saudara, firman Tuhan mau berkata jangan hanya duduk di sana.
Duduk dengan tidak berpengharapan sambil menangis memandang rantai-rantai ketakutan dan rantai-rantai keraguan-raguan. Dan para penjaga yang menjaga di kiri kananmu, penjagaan intimidasi, penjagaan keputusasaan. Lalu berbicara, oh tidak mungkin aku dilepaskan. Ini terlalu besar, ini terlalu kuat. Betapa besar semua hal itu. Saudara, Petrus pada saat itu mungkin ngedeprok, saudara. Ya, ada di bawah, dia duduk di bawah. Dan malaikat ya datang, messenger of God datang dan berkata, bangkitlah. Bangkitlah segera dari posisi yang duduk. Dan saudara tahu, kalau kita dalam posisi ngedeprok duduk begini, kita melihat itu penjaga gede amat. Bukan. Kalau kita duduk dan terbelenggu di bawah dan kita memandang pintu itu begitu besar amat. Tapi waktu malaikat itu datang dan berkata, bangkitlah engkau berdiri. Dan saudara melihat penjaga itu ternyata tidak gede-gede amat juga. Ya. Pintu itu ternyata tidak besar-besar amat juga, saudara. Ketika saudara memutuskan atas perintah the messenger of God, atas perintah utusan Allah, saudara, untuk memutuskan bangun Elohimas, bangun. Dan itu sungguh menakjubkan, ya, saudara, bahwa pintu gerbang itu tidak sebesar yang kita lihat sebelumnya waktu posisi saudara sedang terpuruk. Dan penjaga-penjaga itu tidak sebesar waktu saudara melihat dalam posisi yang saudara terduduk dan terpuruk dan menangisi segala keberadaan saudara. Itulah sebabnya saudara, kita tidak boleh membuang waktu hanya duduk dan terus-menerus mengasihani. Kita playing victim, aku ini korban. Terus menangisi, mengasihani, ya self pity, mengasihani diri sendiri. Saudara, firman katakan, engkau harus bangkit. Amin, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari Elohimas, bangkitlah. Bangkit dalam hidup ini, ya, dan berkata, aku tidak mau terus duduk di sini sepanjang sisa hidupku. Aku mau bangkit berdiri. Dan saudara berpaling, katakan kiri kanan, ayo bangunlah, bangkit berdiri. Katakan saudara, kuatkan teman-teman saudara. Haleluya. Ayo saudara, haleluya. Bangunlah. Apalagi yang dikatakan malaikat. Pakailah sepatumu. Saudara mengerti nggak saudara? Pakailah sepatumu berarti siap. Kita mau pergi keluar. Siap. Engkau sedang menuju kepada satu tempat. Saudara. Siap, kita menuju kepada satu tempat. Ada tujuan Allah. Ada pelayanan, ada satu target yang Tuhan mau kita pergi. Pakailah sepatumu. Kita sedang menuju ke satu tujuan. Jangan cuma duduk-duduk tanpa pengharapan di sana. Engkau sudah terlalu lama terlena dan duduk-duduk di sana sambil menggoyangkan kakimu yang terikat, sambil memandangi rantai yang mengikat tanganmu, ya, rantai ketakutan, rantai keraguan-raguan, sambil memandang dengan penuh ketakutan penjaga intimidasi, penjaga keputusasaan yang mengelilingi dirimu. Berdirilah, kata firman Tuhan. Berdirilah, kata messenger, kata utusan Allah itu. Ya, pakailah sepatumu. Ini sudah waktunya bagi kita bergerak. Ini sudah waktunya bagi kita berjalan maju. Bagi kita berdiri. Pakai sepatumu. Keluar dari tempat ini. Sudah waktunya memakai sepatu perjalananmu. Aku sedang, saudara dan saya Elohim, kita sedang menuju tempat yang belum pernah engkau datangi sebelumnya, yang Tuhan siapkan untuk kita. Tuhan ingin kita pergi dengan keyakinan bahwa malaikat ada di depan menuntun saya keluar. Alkitab berkata bahwa ketika Petrus berdiri, perhatikan. Ketika Petrus mentaati, saudara, apa kata saudara utusan sorgawi itu? Berdirilah pada kakimu Petrus. Waktu Petrus berdiri, saudara, rantai-rantai yang mengikat kaki dan tangannya segera copot. Segera runtuh, saudara. Ya, rantai-rantai itu jatuh terlepas. Ya, dan adalah sesuatu yang ajaib yang perlu kita lakukan, simpel saja. Imani apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu. Bangkitlah, bangun. Jangan terus terpuruk situ, bangunlah. Aku katakan bangunlah.
Dan waktu kita bangun, saudara, rantai-rantai itu terlepas dalam nama Yesus. Mau nunggu apa lagi? Ya. Jangan berhenti menunggu. Bangunlah Petrus. Inilah saat untuk kamu bangun dan pakailah sepatumu. Sebab ada perjalanan, ada tujuan yang aku punya dalam kehidupanmu. Bangun. Saudara, kita ingat dalam Injil-Injil ada seorang pria yang selama 38 tahun, saudara. Pria itu menunggu di dekat sebuah kolam. Supaya ada orang yang nolongin dia. Persoalannya nggak ada yang mau nolongin dia. Udah keduluan dengan orang lain masuk ke kolam itu, saudara. 38 tahun seorang pria menunggu di dekat sebuah kolam. Agar ada orang yang berbelas kasihan, yang membopong dia. Saudara, kita jangan menunggu. Ya, saudara perlu berhenti untuk menunggu. Ya, jangan menunggu-nunggu orang siapa yang mau ngangkat saudara. Yang mau membujukin saudara, berdiri dong, jangan malas dong. Ya, hari gini saudara jangan terus duduk. Dengarkan perintah firman Allah untuk bangkit berdiri, untuk bangun, pakai sepatumu dan berkata, katakan kepada dirimu, ya aku sedang bergerak maju. Ada sesuatu yang menantikan aku di depan. Aku mau bergerak maju, aku tidak mau terus terpuruk dan menangisi keberadaan. Aku mau bangun berdiri. Jangan nunggu sampai 38 tahun sampai ada yang bujuk-bujuk. Saudara bangun dan pergi ke gereja, amin saudara. Halo, bangun dan pergi berbuat ibadah, amin. Bangun, mulailah memuji Tuhan. Bangun, mulailah percaya kepada Tuhan. Jangan nungguin orang, ayo dong, bangun dong, ayo ditarik-tarik, udah balas. Nih ada, saya senang di sini. Berhenti merasa kasihan, aku kasihannya. Aku orang yang celaka. Aku perlu dikasihani. Bangunlah, pakai sepatumu. Katakan aku tidak akan terus tinggal di sini. Aku tidak akan terus tinggal dalam keputusasaan. Aku tidak akan terus tinggal dalam intimidasi. Aku tidak akan terus tinggal dalam keraguan-raguan. Aku tidak akan terus tinggal dalam ketakutan. Aku sedang menuju ke satu tempat yang Allah akan bukakan pintu itu untuk aku menuju dan mencapai di sana. Kemudian saudara, apalagi yang dikatakan oleh utusan Allah itu? Pakailah jubahmu. Pakailah bajumu. Kenakanlah jubahmu. Jubah ini jubah pujian. Amin Bapak Ibu. Jubah pujian. Pakailah jubah pujianmu. Ya, kenakanlah jubah. Gantikan roh yang takut itu. Gantikan roh yang berat. Kenakanlah jubah pujian, pakaikanlah kasut iman dan mulai bergerak, saudara. Dan ya, kita berjalan bukan dengan penglihatan kacamata manusia, kita berjalan dengan iman. Kenakanlah kasutmu, pakailah jubah itu, pakailah jubah pujian, kenakanlah kasut iman, dan lihatlah aku sedang bergerak dan juga membukakan pintu-pintu yang terkunci di hadapanmu. Dengar firman Tuhan. Dan saudara, kita heran saudara ya. Gak diceritakan tentang penjaga. Awalnya memang diceritakan ada 4 regu jaga bergiliran. Satu di kiri, satu di kanan Petrus. Tapi kita tidak diberitahu apa yang terjadi dengan regu jaga yang sedang jaga saat itu. Gak ada catatan saudara. Saya gak tahu apakah begitu malaikat masuk mereka geblak semua saudara. Mereka langsung delosor kayak orang mati, tidak diceritakan. Tidak diceritakan saudara. Kita tidak tahu mereka apa yang mereka alami saudara. Yang kita tahu bahwa hal yang selama ini menahan Petrus. Hal yang selama ini menahan dia. Ada rantai, ada penjaga di kiri kanannya. Hal yang selama ini menahan dia dengan begitu lama saudara. Ternyata bukan masalah sama sekali. Tidak merupakan masalah yang besar. Rantai itu segera putus. Dan enggak dibicarakan lagi soal penjaga itu penjaga. Kenapa di mana kita juga enggak tahu. Ya, mungkin udah mati ketakutan terkencing-kencing juga kita juga nggak tahu saudara. Ya, Tuhan hanya berkata bangunlah, pakailah jubah pujianmu, pakailah sepatu imanmu dan ikuti aku kemana aku akan menuntun engkau pergi. Dan tiba-tiba
Setelah perkataan dari malaikat itu, penjaga intimidasi, penjaga keputusasaan saudara, tidak dilihat lagi. Tidak ada lagi. Tidak ada yang dapat menahan seorang anak Tuhan yang mau percaya kepada apa? Kepada utusan Allah, kepada terang firman Tuhan, terang sinar pengharapan yang masuk saudara. Dengarkanlah, itulah perlunya saudara mendengar dan datang dan mendengar dan membuka telinga dan mendengar apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Saya nggak tahu. Mungkin saudara datang ke sini, saudara. Saudara hanya datang karena kebiasaan. Engkau hanya sekedar datang duduk, mengikuti satu lagi ibadah rutinitas. Sementara rantai ketakutan masih nyantol dalam hidupmu. Sementara rantai keraguan-raguan masih membelenggu hidup saudara. Dan engkau tidak mengharapkan bahwa Tuhan akan berbuat sesuatu dalam kehidupan saudara. Sebab saudara sudah mengalami keputusasaan dalam hidupmu. Tetapi saudara perhatikan firman Tuhan. Ada cahaya yang sedang bersinar, saya mau mengatakan. Mungkin saudara yang saya katakan tadi sedang ada duduk di pojok manapun saudara ada pada pagi hari ini. Tapi perhatikan Alkitab katakan ada cahaya dari sorga yang masuk, yang sedang bersinar di tempat engkau sedang duduk sekarang ini. Dengarkan firman Tuhan. Ada satu cahaya bercahaya yang mau menyoroti kegelapan yang engkau sedang gondol dan bawa ke tempat ini saudara. Dan firman Tuhan datang kepadamu, bangunlah anakku, bangunlah. Pakaikanlah pakaian puji-pujian, jangan mingkem. Pakai pakaian pujianmu, pakailah sepatu imanmu. Aku sedang menuju ke satu tempat, ya. Aku tidak mau tinggal terus di sini. Halo, yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Nah, saya senang dengan bagian daripada kisah ini selanjutnya Bapak Ibu. Ketika Petrus berdiri, memakai jubahnya, memakai kasutnya, mulai berjalan dengan iman, memakai sepatunya, mengenakan jubah pujian itu. Ya. Petrus tidak perlu mengkhawatirkan lagi. Ini kan masih ada 2 pintu gede loh di depan. Gak ada cerita itu. Perhatikan, ini bagian yang saya senangi ketika Petrus berdiri, ya, memakai jubah pujiannya, ya, memakai kasut imannya saudara, ya, dan dia tidak perlu lagi memikirkan, aduh ini masih ada pintu loh di depan. Dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan pintu-pintu yang terkunci itu. Sebab saudara dengarkan saudara, pintu-pintu itu sebenarnya sudah terbuka. Pintu-pintu itu sudah terbuka. Ya mungkin dia cuma, ya nggak tahu saudara, ya dihampiri mungkin didorong sedikit, nggak terkunci. Dia pikir terkunci, berlapis-lapis saudara. Ternyata itu sudah terbuka dari tadi saudara. Ya, saudara tidak perlu berkata, aku tidak tahu bagaimana pintu itu akan terbuka. Ya, aku tidak tahu. Ya, nggak usah saudara tahu. Itu bukan urusan saudara. Ya, yang perlu kita lakukan adalah, aku harus terus bergerak bersama dengan malaikat itu, bergerak menuju pintu itu, sambil aku mengenakan kasut imanku, sambil aku terus memuji Tuhan. Mengenakan pakaian puji-pujian, aku bangun, aku memakai sepatu imanku. Dan pada saat saudara berhadapan dengan pintu itu udah gak dikunci. Ya, mungkin tinggal digorong sedikit, terbuka saudara. Pintu yang kedua, ya ditonjok sedikit, terbuka dia, gak dikunci. Dan ketika sampai kepada pintu gerbang yang terakhir, di pintu gerbang yang paling gede sendiri. Saya nggak tahu saudara, memang tidak dikatakan dalam Alkitab bahwa di situ ada kepala penjara, tapi dalam kasus-kasus yang lain ada kepala penjara yang juga berjaga di pintu terakhir, saudara. Pintu gerbang besi yang besar dan dikatakan pintu itu terbuka dengan sendirinya. Pintu yang membuka kita kepada alam kemerdekaan terbuka, saudara. Saudara, beberapa dari saudara mungkin tidak memahami. Beberapa dari kita mungkin tidak memahami bahwa pintu-pintu yang terlihat tertutup. Tetapi ketika saudara berjalan menghampirinya, saudara bangkit berdiri, tinggalkan keterpurukanmu, tinggalkan rasa intimidasimu, dan mulai berdiri memakai pakaian jubah pujianmu, memakai kasut imanmu, dan saudara mulai bergerak ke arah pintu itu
tidak terkunci. Yang percaya katakan amin, haleluya. Dan pintu yang terakhir terbuka dengan sendirinya. Berikan kemuliaan gitu Tuhan. Bukan tugas saudara mikirin bagaimana pintu itu dibuka. Bukan tugas saudara untuk membuka pintu itu, saudara. Tugas kita terus bergerak, terus memakai jubah pujian, terus maju dalam perjalanan iman kita, saudara. Bangkit dan terus maju. Dan kalau saudara melakukan itu pagi hari ini, saudara, pintu rencana Tuhan bagi hidupmu yang engkau pikir sebelumnya tidak mungkin terbuka, ini pintu terkunci, ya. Tuhan akan membuka pintu itu bagi saudara dalam nama Yesus. Jadi Bapak Ibu, saya tidak panjangkan firman Allah. Jangan pernah remehkan, ya, bahwa ada pintu-pintu yang terbuka di depan saudara. Firman Tuhan berkata bahwa pintu-pintu besar akan terbuka lebar bagi saudara. Katakan itu kepada dirimu. Firman Tuhan berkata ada pintu-pintu yang tadinya kelihatannya tertutup akan terbuka. Kalau saudara seperti Petrus, saudara, ya, mulai berdiri, memakai jubah, memakai kasut, dan ikuti malaikat dengan iman. Dan bukan tugas saudara membuka pintu. Allah membuka pintu kepada kemerdekaanmu di depan sana. Mari kita bangkit berdiri, haleluya. Jangan meremehkan sebuah pintu yang Tuhan akan bukakan. Sudah percaya ada pintu yang Tuhan mau bukakan pada pagi hari, amin. Haleluya, haleluya. Ku hidup karena percaya. Mana karenanya ke lagu itu, saudara.